Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami ya teman-teman. Ya, kali ini datang TV LG 32 in. Ini tipenya 32 LN5100. Ini kendalanya seperti biasa ya, ada suara, tidak ada gambar ya. Coba kita nyalakan ya, ini sudah nyala lampu indikator. Coba kita start ya. Dan menurut yang punya ini belum lama TV ini juga rusak seperti ini, jadi baru diservis, cuma kembali seperti ini lagi ya. Ini sudah start ya teman-teman, cuma tidak nyala. Coba kita pakai senter ini, yaitu nampak itu ada gambar ya, cuma buram. Itu sudah dipastikan ini backlight tidak nyala. Jadi itu apakah backlight atau inverter yang bermasalah? Oke, kita cari bareng-bareng ya, kenapa backlight ini sering mati. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman subscribe, like, dan aktifkan lonceng biar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Oke teman-teman, ini adalah penampakan mesin setelah kita bongkar ya. Ini mainboardnya, kemudian ini PSU atau power supply, dan ini adalah soket yang ke backlight. Ini kita tes di sini ya, kita menggunakan skala 50 volt. Ini kita tes di sini, kita hidupkan TV, yaitu nampak berdenyut ya teman-teman. Itu tegangan ada dan berdenyut kecil sekali. Coba kita pakai skala 10 VDC. Ini kita tes, yaitu sama saja ya teman-teman, itu berdenyut, cuma kecil sekali ya, hampir tidak kentara. Jadi ini memang backlightnya yang putus, ini inverter tidak bermasalah. Jadi kita bongkar saja ini panel LCD nya, kita cek backlight seperti apa yang diganti, kok tidak lama umurnya. Oke, kita lepas dulu ini soket ke sensor, kemudian kabel LVDS juga kita lepas. Kita lepas ini bingkai depan. Ya, sudah terlepas ya. Untuk tipe ini double ya teman-teman. Ini ada lagi bingkai yang harus kita lepas, ini ada baut di pinggir-pinggir, ini kita lepas ya. Sudah terlepas, baru kita amankan. Ini tikon kita lepas dulu ya, biar tidak nyangkut ya. Kita angkat panel LCD nya pelan-pelan. Oke, sudah terangkat ya. Lanjut kita lepas lagi. Ini ada bingkai, ini tempat LCD ya. Ini kita buka pengait-pengaitnya. Ya, ini sudah terlepas. Kemudian kita buka, yaitu nampak backlightnya ya teman-teman. Itu mata kodok, itu besar-besar ya. Itu ada 3 baris, tiap baris 6 mata LED ya. Wow, ini sudah berlubang banyak sekali ya teman-teman reflektornya. Itu tandanya sudah sering ganti backlight. Coba kita tes saja ini backlightnya ya. Ini nyala, kemudian yang tengah ini tidak nyala, dan ini juga nyala. Jadi satu baris ini ada yang mati ya. Ini backlightnya 6 volt ya teman-teman, tiap mata LED itu 6 volt. Dan ini bukan yang ori, jadi itu main soketnya dipotong kemudian disolder ya. Ya seperti ini kalau kita ganti backlight bukan orinya. Kemudian ini ya,
Ini lubangnya ini sudah 2 kali ganti bekasnya ya. Ini yang asli ini. Nah, ini yang terlihat halus ini ya teman-teman. Kemudian ini yang baru ini asli ini. Jadi ini kalau dilihat ini bekasnya yang halus ini. Jadi yang di pinggir itu 6 mata LED, kemudian yang tengah 7 LED dan 3 volt ya teman-teman. Sementara ini penggantinya adalah 6 volt, 6 LED semua ya. Oke, ini kita sudah pesan ini ya. Ini yang ori sesuai ya. Kita buka dulu. Ya, memang banyak yang salah kaprah ya. Itu anggapannya itu diganti mata LED yang lebih besar voltnya, itu dikira akan awet. Padahal itu inverter itu tegangannya keluar sesuai dengan kebutuhan LED. Jadi walaupun kita ganti 6 volt, itu inverter akan otomatis naik tegangannya menyesuaikan jumlah LED yang kita pasang. Oke, ini backlight yang baru yang ori ya. Jadi ini ada 6 LED yang di pinggir, kemudian 7 LED yang di tengah ya. Kemudian ini ada double tip di belakangnya ini, jadi kita tinggal tempelkan. Sementara yang ini enggak ada ini ya, yang lama ini tidak ada. Oke, langsung saja ini kita ganti. Kita lepas dulu ini kabel-kabel ini ya. Ini kalau backlight bukan ori, jadi soketnya kita potong, akhirnya kabel kita solder ya. Ya, kita lepas semuanya backlight yang lama. Ini kita pasang ini yang baru, yang 6 di pinggir ya. Ini kita lepas dulu, ini plastiknya double tip biar lengket. Ini kita lepas dulu. Kemudian ini ada lubang ini ya teman-teman. Ada lubang itu harus tepat ke sini. Kemudian kita pasang yang tengah ini ya, yang 7 kancing. Seperti tadi kita lepas dulu ini plastik di double tipnya ya. Ini sama, ini ada lubang juga, kita paskan di sini ini langsung lengket ya teman-teman. Kemudian yang terakhir 6 mata kita lepas dulu seperti tadi ya. Ini plastiknya biar lengket double tipnya. Ya, ini karena soketnya ini sudah dipotong ya teman-teman, ini soket. Jadi ya kita solder juga ini karena soketnya sudah nggak ada, hilang. Jadi harus kita solder. Oke, kita solder dulu. Kita kasih timah dulu di backlightnya. Oke, sudah, baru kabelnya kita solder ya ke backlight. Ya, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba, kita pasang dulu ini kabel yang ke backlight. Kita coba nyalakan ya. Ini coba kita start. Ya, sudah nyala ya teman-teman. Nyala semua. Ini karena tidak ada input jadinya redup. Nah, ini kalau ada input itu otomatis terang sendiri ya. Jadi ini belum ada input, coba kita kasih input ya biar nyalanya maksimal. Nanti kita ukur tegangannya. Ini sudah kita kasih input ya teman-teman, nampak terang sekali. Coba kita ukur ya teman-teman, ini ada berapa volt ini enggak tampak ya teman-teman. Ya, kita ukur menggunakan skala 250 VDC ya. Ini kita ukur pinggir-pinggir ini kabel yang dari inverter. Jadi ini ada 62 volt ya. Nah, ini masih toleran ya teman-teman. Itu ada 62 volt dibagi jumlah keseluruhan LED 19 LED ya. Tiap LED dapat 3 volt lebih sedikit ya.
Oke, kita matikan dulu. Ini kita pasang semua, nanti kita turunkan tegangan yang ke backlight, jadi biar umur backlight awet. Ya, ini kita pasang reflektor. Ya, ini lubangnya juga tepat ya teman-teman, karena ini backlightnya yang ori, jadi memang lebih praktis kita ganti yang ori ya teman-teman, karena kita tidak perlu melubangi reflektor dan kabel tadi tidak perlu nyolder karena pakai soket, jadi tinggal nancapkan. Dan yang lebih untung lagi itu umur backlight awet ya teman-teman. Ya, kita pasang, kita rapikan, jangan sampai ada yang mengganjal ya, terutama ini ya teman-teman. Ini tempat LCD ini pastikan tempatnya itu pas. Jadi ini kita pasang LCD ini, sudut-sudutnya jangan sampai mengganjal ya, harus presisi, harus tepat ya, karena kalau ada yang mengganjal itu akibatnya akan fatal ya teman-teman. Oke, lanjut kita pasang ini soket LVDS. Oke, sudah selesai, coba kita nyalakan, yaitu sudah nyala ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita kasih input ya, kita tancapkan kabel HDMI ya, gambar sudah keluar ya. Untuk langkah berikutnya yaitu untuk memperkecil tegangan inverter yang ke backlight supaya backlight awet, kita tekan menu ya, kemudian kita pilih gambar, kemudian kita pilih lampu latar, yaitu nilainya 100 ya teman-teman, artinya full, makanya tadi tegangan 62 volt. Jadi ini harus kita turunkan, ini kita turunkan sampai gambar itu masih terlihat bagus ya. Oke teman-teman, demikian video saya yang kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.